Julukannya adalah Lord Chespleng, GPU legend yang udah tua umurnya tapi kabarnya masih bisa memainkan game-game terbaru. Emang ya? Mau ganti harddisk ke SSD? Atau mau upgrade SSD ke kapasitas yang lebih gede tapi males install ulang Windows dan semua program yang udah ada? Gampang, di-clone aja bre. Is-As Disk Copy bisa melakukannya dengan mudah dan cepat. Kamu bisa membuat duplikat storage drive lama ke storage drive yang baru tanpa kehilangan data satupun. Mau upgrade storage ataupun untuk backup, semuanya bisa dilakukan dengan gampang dan cepat banget pakai Is-As Disk Copy. Pengen nyobain? Link download ada di bawah. Cukup miris sebenarnya ngelihat GPU sekelas 750 Ti yang usianya udah tua banget untuk ukuran sebuah device teknologi gitu ya. Ternyata udah hampir tahun 2024 tapi GPU ini masih banyak dibeli orang. Ya sebenarnya sih kalau dalam ukuran global udah nggak terlalu banyak kali ya. Kalau kita lihat di Steam Hardware Survey bulan November 2023 kemarin, dia masih masuk sih ke dalam daftar tapi jumlah penggunanya cuma sekitar 0,5%. Tapi ini adalah survei global dari seluruh dunia. Kalau kita mengerucut hanya pengguna di Indonesia aja sepertinya masih banyak sih yang pakai GPU sekelas 750 Ti atau mungkin malah lebih rendah kali ya. Soalnya sampai hari ini kalau kita mondar-mandir di marketplace itu pasti udah paham gitu ya bahwa untuk 750 Ti ini adalah salah satu GPU tua yang masih dijual baru. Jadi ada banyak brand yang masih menyediakan GPU ini dalam kondisi baru. Nggak tahu beneran baru apakah masih diproduksi atau nggak, saya nggak ngerti, atau dibikin seolah-olah baru, ya nggak tahu lah. Tapi yang pasti banyak yang jual ini dengan garansi full seperti barang baru. Salah satunya adalah Furion ini, dimana dia ngasih garansi resmi 2 tahun dari PT AGS. Tinggal sebenarnya apa sih yang spesial dari 750 Ti? Soalnya di atas dia masih ada 760, masih ada 770, bahkan generasi yang lebih baru lagi juga ada banyak. Tapi kenapa yang legend adalah yang 750 Ti? Gak bisa dipungkiri bahwa perkembangan teknologi terutama GPU saat ini benar-benar sudah meninggalkan kita yang budgetnya terbatas. Kalau nggak percaya kita lihat dari rilisan terakhir, RTX 4090 adalah kelas tertingginya ya dan harganya 30 jutaan lebih. Wajar sih ya, tapi kalau kita lihat rilisan terbaru yang kelas terendah yang ada sampai hari ini hanya RTX 4060 dan harganya masih di kisaran 6 jutaan. Artinya untuk sebuah teknologi GPU, harga termurah yang bisa kita beli adalah 6 juta rupiah bre. Generasi sebelumnya juga nggak kalah parahnya. RTX 30 itu seri terendahnya adalah 3050 di mana harganya di kisaran 45 jutaan dan itu pun dirilis udah akhir-akhir. Kayaknya daripada nganggur gitu ya, udahlah keluarin aja 45 juta gitu RTX 3050. Dan generasi sebelumnya juga sama aja. Versi terendahnya adalah 2060. Memang sih saat itu akhirnya dirilis GTX 1650, 1660 series gitu ya. Tapi secara teknologi dia bukan RTX 20. Jadi nggak bisa dihitung. Bahkan kalau dibandingin sama GTX 10, ya secara performance kurang lebih sama. Jadi agak nggak jelas juga nih kenapa harus ada GTX 16 gitu ya. Jadi udah fix. Dalam beberapa tahun terakhir ini, Nvidia sebagai salah satu produsen GPU terbesar di dunia, kayaknya memang sudah meninggalkan gamer dengan budget terbatas. Hal ini sangat berbanding terbalik dengan generasi-generasi sebelumnya. GTX 10 contohnya, kelas paling rendahnya ada GTX 1030. Ya walaupun saat itu harganya nggak bisa dibilang murah-murah banget, tapi at least dia adalah kelas paling murah dibandingin yang udah nggak murah. Jadi gamer yang duitnya terbatas masih bisa lah dapat teknologi terbaru dengan harga yang nggak terlalu mahal. Secara performance memang nggak bisa diharapkan untuk bisa gaming dengan nyaman gitu ya, tapi secara harga buat kamu yang nggak butuh GPU kencang-kencang, ya kamu bisa dapat barang baru dengan teknologi terbaru walaupun nggak terlalu powerful. Harganya cuma sekitaran 1 jutaan kalau nggak salah. Hal ini udah nggak bisa kita temui sama sekali. Jadi kalau budget kamu cuma 1 juta, kamu nggak mungkin bisa dapat GPU terbaru. Bahkan 2 juta aja nggak mungkin bisa dapat bre. Opsi kamu hanya beli GPU yang keluaran lama atau beli GPU second. Dan inilah yang membuat GTX 750 Ti menjadi salah satu legend. Soalnya kalau kita balik lagi ke zaman dia dirilis, itu dia ini termasuk salah satu prioritasnya Nvidia.
Gimana maksudnya? Kalau kita lihat kerilisan RTX 40 kemarin, yang pertama kali dirilis adalah 4090, seri yang paling mahal. Baru setelah itu berangsur-angsur dirilislah yang versi bawahnya gitu ya. Kemudian generasi sebelumnya juga sama. Pertama kali dirilis bukan cuma satu untungnya, tapi ada 3, 3070, 80, sama 90. Tapi tiga-tiganya harganya mahal. Baru setelah itu dirilis seri di bawahnya. Dan generasi sebelumnya lagi juga sama. Yang dirilis pertama kali adalah RTX 2080, baru setelah itu yang lainnya. Artinya dari pabrikan mengutamakan seri yang mahal. Mereka lebih mementingkan untuk pamer performance, pamer teknologi baru, bukan mementingkan tentang gamer yang duitnya terbatas. Tapi kalau kita lompat ke tahun 2014, saat itu Nvidia akan memperkenalkan teknologi GPU terbaru mereka yang menggunakan arsitektur Maxwell. Targetnya saat itu adalah GPU powerful yang hemat daya. Dan tahukah kamu bahwa yang pertama kali dirilis sama mereka bukan kelas atas, melainkan kelas menengah. Lebih tepatnya GTX 750 dan 750 Ti. Harga rilisnya 119 dan 139 US dollar, yang kalau dirupiahkan berarti cuma 2 jutaan untuk 750 Ti. Hal yang sama sebenarnya terjadi saat perilisan GTX 1050 Ti yang harga resminya saat itu kurang lebih sama seperti 750 Ti. Tapi beda jauh dengan RTX 3050, di mana sama-sama seri 50 tapi dirilis dengan harga 249 US dollar, jauh lebih mahal daripada pendahulunya. Kenapa hal ini bisa terjadi? Ada yang berteori katanya karena APU atau Integrated GPU yang ada di dalam prosesor itu sudah cukup powerful untuk bisa memproses game. Jadi nggak perlu beli GPU yang lemah-lemah gitu ya, karena kamu cukup pakai onboard aja udah bisa main game. Emang ya? Pada prakteknya enggak juga sih. Secara perbandingan performance, APU Vega 7 bawaan Ryzen 5 5600G performanya kurang lebih sama dengan GTX 750 Ti. Artinya, bahkan APU keluaran terbaru yang dianggap powerful aja ternyata tidak lebih bagus dibandingin GPU keluaran tahun 2014. Jadi seandainya nih pabrikan GPU mau mempertimbangkan untuk merilis lagi GPU kelas bawah yang harganya mungkin ya 2 jutaan lah, sama seperti zaman dulu gitu ya. Dan kalau sekarang berarti dia ngeluarinnya GTX 4030 mungkin. Nggak usah pakai ray tracing, nggak masalah. Yang penting ada. Kemungkinan besarnya GPU tadi akan punya performance lebih tinggi dibandingin APU yang ada di pasaran saat ini. Karena buktinya GPU murah tahun 2014 aja masih bisa setara dengan APU generasi terbaru. Jadi bisa kita bayangin kalau kamu mau ngerakit komputer gitu ya sekarang, kamu nggak harus ambil 4060. Kamu bisa ambil 4030, harganya cuma 2 jutaan. Dan ini ya kamu nggak bisa bandingin dengan barang second atau barang keluaran lama. Karena ada banyak sekali orang yang nggak mau beli second, terutama kantor-kantor nggak mau kantor beli second. Jadi kalau sampai ada kantor yang mau ngerakit PC, nggak usah yang terlalu powerful tapi butuh grafis yang ya nggak terlalu lemah ya. Itu opsinya begitu ngeliat di pasar 4060 6 juta, terlalu mahal bre. Seandainya ada 4030, itu akan jadi solusi buat banyak orang, terutama buat kita yang budgetnya terbatas. Nah, tinggal sekarang kita bicara tentang 750 Ti-nya. Ini barang kecil banget, enteng banget, jauh lebih kecil dibandingin GPU modern zaman sekarang. Dan apakah benar dia masih populer karena katanya masih bisa mainin game-game zaman sekarang dengan lancar? Jadi kalau kamu punya duit 1 juta lebih untuk cari GPU, apakah GTX 750 Ti ini masih worth it untuk dibeli? Kalau kita lihat harga resminya di marketplace sekarang sekitar 1,1 jutaan dengan garansi resmi AGS 2 tahun. Dan ini cukup gila untuk ukuran GPU yang usianya udah 10 tahun. Tapi ya kalau nggak ada pilihan lain mau gimana? Tinggal worth it atau nggak? Kita langsung tes aja. Karena konteksnya adalah dipakai untuk gaming modern, saya hanya akan ngetes untuk main di resolusi 1080p. Untuk mewakili resolusi di bawah itu, saya gunakan teknologi FSR yang ternyata bisa juga jalan di GTX 750 Ti. Mantep banget nggak tuh? Kita mulai dari Alan Wake 2 yang ternyata tidak playable guys. Dengan setting grafis low kita cuma dapat 5 FPS average. Bahkan mengaktifkan FSR 2.2 dengan mode ultra performance cuma naik jadi 8 FPS. Game baru yang masih sangat bisa dimainkan salah satunya adalah Baldur's Gate 3. Dengan setting medium kita masih bisa dapat sekitar 25 FPS dan saat FSR 1.0-nya aktif pada mode performance, average-nya naik jadi sekitar 32 FPS. Hogwarts Legacy dengan preset low kita masih bisa dapat 24-an FPS dan mengaktifkan FSR dengan mode quality bisa naik jadi 32 FPS. Kemudian Cyberpunk 2077 dengan preset low kita bisa dapat average-nya 20 FPS. Nggak nyaman sih. Terus kalau ditambah FSR
2.1 di Ultra Performance kita masih bisa dapat average 32 FPS. Not bad lah ya. Kemudian untuk game kompetitif, GTX 750 Ti seharusnya masih sanggup. Di sini saya praktekin cuma di Overwatch aja dengan preset Ultra dan FSR 1.0 aktif, kita masih bisa dapat 72 FPS. Cuma sayangnya nggak semua game bisa dijalankan. At least ada 2 game yang saya tes gak mau jalan sama sekali. God of War dan Ratchet & Clank Rift Apart yang muncul notifikasi DirectX tidak support. Yap, itu tadi Furrion GTX 750 Ti. Jadi kalau dibilang apakah bisa menjalankan game baru, ya tadi udah kita lihat bisa dan enggak. Yang bisa ya tergantung gamenya, yang nggak bisa juga tergantung gamenya. Karena setiap game dirilis dengan requirement yang berbeda. Ada yang butuh spek tinggi banget, tapi ada yang butuh spek yang biasa-biasa aja. Jadi kalau dibilang bisa, ya masih bisa dengan performance yang udah kamu lihat tadi seperti apa. Dan ini adalah hal yang sangat wajar mengingat GTX 750 Ti ini dirilis tahun 2014 dan saat itu pun dia bukan kelas atas, dia cuma kelas menengah ke bawah berarti ya. Dan kalau dibilang worth it atau enggak dibeli di tahun 2024 nanti, itu hampir sama kalau kita bicara apakah PS4 masih worth it untuk dibeli atau enggak. PS4 itu dirilis ya kurang lebih hampir bersamaan dengan GTX 750 Ti. Dan sampai hari ini PS4 masih banyak dipakai orang. Worth it atau enggak tergantung kamunya. Kalau kamu memang belum menyelesaikan game-game yang ada di PS4 atau malah mungkin belum pernah ngegame sama sekali dan baru pengen nyobain, maka beli PS4 itu sangat worth it. Dia library-nya udah banyak banget. Game-game lama yang bisa kamu selesaikan jumlahnya tidak terbatas. Termasuk GTX 750 Ti. Dia sangat mampu untuk menjalankan game yang dirilis tahun-tahun sebelum ini gitu ya. Jadi kalau kamu belum main game dan baru pengen memulai atau udah lama ngegame tapi belum sempat nyelesain game-game lama, ya udah nggak masalah. Duit terbatas nggak masalah, beli ini aja, kamu masih bisa menyelesaikan semua backlog game yang belum dimainkan. Nanti begitu udah selesai semua dan udah waktunya upgrade game, baru deh saat itu upgrade GPU sekalian. Jadi enaknya gimana? Bonus tahun baruan dibeliin GPU ini atau yang lain?